Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Wagiman Suryanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Pada video kesempatan ini, saya akan menampilkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 29 Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah PLP SD Negeri 29 Ibu Hidayati Sarjana Pendidikan Islam, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir di ruangan kelas 6 di SD Negeri 29 Lubuk Linggau. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk membuka acara ini ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meridai dan memperlancar acara kita ini pagi hari ini, ada baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Wagiman Suryanto. Kepada Bapak Wagiman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah SWT dan mengangkat kedua tangan kita, mengikhlaskan dan bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita usahakan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafir ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan komunitas belajar SD Negeri 29, yakni dengan diseminasi aksi nyata budaya positif. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kemudahan pada kami dan kelancaran pada kami dalam kegiatan ini. Semoga apa yang diraih pada pelatihan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga kami sebagai guru pendidik bisa menjalankan amanah kami dalam mendidik peserta didik kami menjadi peserta didik yang cerdas, kreatif, dan peduli kepada lingkungan sekitar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya itu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 29 Lubuk Linggau kepada Ibu Hidayati Sarjana Pendidikan Islam. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan komunitas belajar SD Negeri 29 yang berjudul Diseminasi Budaya Positif Sekolah dan Aksi Nyata. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sesama guru beserta para tamu undangan ya yang telah bersedia hadir di sini.
di tengah-tengah segala kesibukan yang akan mereka lakukan. Dan kemudian kegiatan kita ini ya untuk bersama-sama kita ketahui merupakan agenda dari komunitas belajar di Negeri 29 Lubuk Linggau atau yang lebih dikenal dengan Pombel Debulan. Nah ya teman-teman semua ya, kegiatan kita ini harapan kami sebagai pelaksana semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua, baik guru-guru maupun dapat dimanfaatkan juga untuk peserta didik kita nanti. Langsung saja untuk memulai kegiatan kita ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita buka bersama-sama Pombel belajar hari ini. Kita buka. Sekian dari pembukaan Pombel kita, semoga dapat berlangsung dengan sukses hingga selesai nanti. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dengan berbunyi ketukan meja tuk bahwa acara kita hari ini resmi dibuka ya. Baik, langsung saja kita langsung ke materi pertama yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Mareta Supartina Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Mareta saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk diseminasi budaya positif pada hari ini. Selanjutnya langsung saja kita mulai ya dengan diseminasi budaya positif. Sebelum memulai kita melakukan refleksi dulu ya. Oke. Di depan ada yuk senyum selama 30 detik. Kemungkinan sebelum datang ke sini ada kejadian-kejadian yang kurang mood kepada Bapak Ibu. Saya mengajak sebelum memulai pengimbasan diseminasi budaya positif aksi nyata calon guru penggerak, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk senyum hanya 30 menit 30 detik saja. Oke. Kalau 30 menit mungkin kelamaan ya. Oke, kita mulai. Silakan Ibu Ade, Ibu Bapak silakan senyum semanis mungkin. Ayo, silakan keluarkan senyum yang paling manis Bapak Ibu. Oke, silakan terus senyum Bapak Ibu 16 detik telah berlalu. Lanjut, keluarkan senyum yang paling manis Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ani silakan keluarkan senyum. Ya, terima kasih Bapak Ani. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa gunanya kita senyum 30 detik tadi? Awalnya mungkin itu hanya arahan dari saya. Ya, setelah kita menikmati senyum tadi, jadi kita lebih fresh, lebih merasa menikmati senyum tadi. Mungkin pada saat kita datang ke sini tadi, senyum itu berkurang. Saat saya arahkan, saya tawarkan, Bapak Ibu senyum. Kita sudah lakukan selama 30 detik. Awalnya diarahkan, semakin ke depan, semakin menikmati senyum itu sendiri. Karena terlihat dari canda tawa Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Oke, lanjut Ibu Ade. Oke. Saya dan Pak Wagiman sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ingin melakukan diseminasi tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Oke, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah tersebut dapat dijalankan
dengan beberapa konsep Bapak Ibu. Mungkin kita semua di sini sudah pernah melakukan konsep-konsep ini, hanya kurang pas atau belum urutan saja ya. Yang pertama konsep-konsep jika menjadi guru yang baik itu, yang pertama adalah melakukan disiplin positif Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia, dan kelima posisi kontrol, dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, ada 6 ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin? Coba Bapak Andi, apa itu disiplin Bapak Andi? Disiplin Menurut Bapak Andi, disiplin itu seperti apa atau bagaimana? Iya, disiplin adalah perilaku baik yang dilaksanakan terus-menerus. Iya, perilaku positif yang dilaksanakan secara terus-menerus. Terima kasih Bapak Andi. Menurut Bapak Andi, disiplin itu adalah perilaku positif yang dilakukan secara terus-menerus ya Bapak Andi. Coba kita lihat, silakan Ibu Ade. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kalau Bapak Andi tadi terbayang perlakuan atau perilaku yang positif yang sering dilakukan. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, peraturan, atau kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sesungguhnya berbeda. Jadi hukuman dan disiplin itu ternyata Bapak Ibu berbeda. Justru itu adalah salah satu alternatif. Kalau hukuman itu justru salah satu alternatif terakhir kalau kita ada menyelesaikan masalah dengan siswa. Bila perlu, hukuman itu tidak dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika dilakukan tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan. Jadi kalau kita tidak disiplin, akan penguasa lain yang akan menguasai kedisiplinan itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang benar itu diri kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu penjelasan tentang disiplin. Tadi kita membahas tentang disiplin positif. Jadi dari penjelasan tadi, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Ibu Yerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Terima kasih. Ya baiklah, itu pendapat dari Ibu Yerti. Coba kita lihat apa sih sebenarnya disiplin positif itu. Yang ini dia disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang kita lakukan untuk mengajarkan siswa itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai
kebajikan itu. Contohnya seperti mungkin ramah, bertanggung jawab. Kalau terlalu jauh mungkin untuk nilai-nilai kebajikan banyak ya. Tapi untuk di sekolah biasanya dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, oke. Nah, di sini ada cobalah buka. Silakan Bapak Ibu, saya mohon untuk mengepalkan tangannya masing-masing. Di sini Anda dan teman-teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Anggap saja kepalan tangan tadi, di dalam kepalan tangan tadi ada benda berharga yang sangat amat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka atau menutup kepalan tadi? Mengapa? Apa alasan Anda atau yang B tadi membuka atau menutup kepalan teman kita tadi? Menutup atau tidak? Kenapa alasannya? Yang selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi. Jadi Bapak Ibu, kepalan yang kita pegang tadi adalah benda berharga buat kita. Bagaimanapun caranya, biarpun orang mau menghina, menghardik, mencaci, jika kita yakin kontrol diri kita bisa kita kontrol sendiri, kepalan tangan tadi, biarpun bagaimanapun cara teman kita membukanya, kita tidak akan dia tidak akan bisa membukanya karena kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Nah, di sini cobalah buka. Kita sendiri yang memegang kontrol. Ini yang saya katakan tadi ya. Atas kepalan tangan tadi, apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tadi itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu ya. Selanjutnya, kalau tadi saya membahas tentang disiplin positif, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdapat tidak hanya untuk siswa, tapi kita sebagai guru. Mungkin motivasi diri, misalnya kita sebagai guru atau ASN atau pengajar di sekolah. Tujuan atau motivasi awal kita datang ke sekolah itu apa? Apakah takut kena marah atasan, atau memenuhi tanggung jawab, atau hanya datang-datang saja, atau malah yang lebih parah tidak datang ke sekolah untuk mengajar. Kalau saya bilang itu tidak bertanggung jawab ya. Ini dapat dilihat dari motivasi perilaku manusia. Nah, ada dua motivasi perilaku manusia yang terdiri antara dua, yaitu yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan saya lakukan jika saya tidak melakukannya? Itu termasuk dari motivasi eksternal. Kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu juga termasuk dari motivasi eksternal. Kalau untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Itu termasuk motivasi dari internal. Menurut ilmu yang saya dapat, kita sebagai peserta didik itu disarankan untuk mendapatkan motivasi itu dari internal, dari diri sendiri. Jadi tidak takut karena hukuman, tidak takut karena hanya diberi imbalan atau diberi pujian oleh orang lain. Kita disarankan untuk mendapatkan motivasi internal, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Yang saya katakan tadi, misalnya kita sebagai guru datang ke sekolah itu rasa tanggung jawab kita.
ya kan? Misalnya ada jam kos untuk guru, kalau kita di SD guru kelas. Karena rasa tanggung jawab kita tadi datang ke sekolah, motivasi kita ada di motivasi internal, ada yang ada pada diri kita sendiri. Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol. Menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sering terjadi miskonsepsi tentang kontrol itu apa? Nah, miskonsepsinya itu ini Bapak Ibu. Pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, itu ternyata miskonsepsi Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang disiplin positif dan motivasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah melakukan keyakinan kelas masing-masing, sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Hanya tidak sesuai dengan langkah-langkah atau bahkan sudah ada yang sesuai dengan langkah-langkah. Coba kita lihat penjelasan dari saya. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah langkah awalnya bisa dilakukan dengan meminta siswa menulis keyakinan kelas. Jadi yang pertama, cara membuat keyakinan kelas, meminta siswa untuk menuliskan keyakinan kelas. Jadi kita mengarahkan anak-anak kita. Kita bisa menggunakan stiker note untuk siswa-siswa kita menuliskan keyakinan kelas menurut mereka. Atau kalau tidak ada stiker note, bisa mengarahkan anak-anak satu persatu untuk maju dan menuliskan di papan tulis. Oke, langkah selanjutnya membahas keyakinan kelas yang sudah dia tulis tadi. Jadi kenapa ini harus dibahas? Dan ini akan berkaitan dengan langkah ketiga, memilih keyakinan kelas. Kenapa harus dibahas dan memilih? Kadang anak kita ini belum terarah dan belum bisa mengelompokkan. Kadang sama dengan satu sama lain, cuma kalimatnya berbeda. Contoh misalnya, yang satu membuat keyakinan kelas tidak membuang sampah di dalam kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan. Atau yang ketiga, tidak mengotori kelas. Biasanya siswa kan membuat kalimat-kalimat itu agak baku ya. Ini tugas kita sebelum melakukan keyakinan kelas, melakukan keyakinan dengan membahas dan memilih keyakinan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengubah keyakinan tadi menjadi kalimat positif. Terkadang anak membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata negatif. Contoh misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya kalau kita membuat kalimat itu positif, buang kata dilarangnya, ganti dengan menjaga kebersihan. Ya, mungkin Bapak Ibu di kelasnya masih terdapat keyakinan kelas yang mengandung kalimat-kalimat negatif. Ternyata Bapak Ibu, langkah keyakinan kelas yang sebenarnya itu jangan ada kata negatif, harus diubah dulu Bapak Ibu. Diubah menjadi kalimat positif yang seperti saya contohkan tadi. Yang terakhir itu adalah menyepakati keyakinan kelas. Setelah kita ubah menjadi kalimat positif, kita kembali bahas dengan anak. Bagaimana ini? Apakah kita sepakat dengan keyakinan kelas ini? Kenapa harus disepakati? Agar mereka terfokus, mereka menjalankan
sepakati sendiri. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas dari kelas 1A, dan sebelahnya ada keyakinan kelas 6 dari SD Negeri 4 Sedang, misalnya contohnya. Ya, mungkin di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas seperti ini ya. Nanti kalau misalnya masih ada beberapa langkah yang salah, mari kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mareta. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Menurut saya tidak sama Bu Mareta. Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama guru dan siswanya dan sama-sama diyakini di kelas itu. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru sendiri tanpa melibatkan siswa. Terima kasih Bu Mareta. Terima kasih Bu Ice. Ada pendapat lain? Adakah yang berpendapat? Mungkin ada yang berpendapat keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama. Ada? Oke, coba kita lihat ya. Nah, jawabannya itu tidak sama Bapak Ibu. Ya benar, tadi yang disampaikan oleh Ibu Yolena, bahwa keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa sehingga menjadi keyakinan kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru. Nah, di sini peraturan kelas itu biasanya dibuat guru tanpa melibatkan siswa. Kalau kayak bedanya dengan keyakinan kelas guru mengajak siswa membuat keyakinan tersebut. Lanjut, setelah materi tadi kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu, nah sebelum saya menjelaskan kebutuhan dasar manusia, coba Bapak Ibu perhatikan pernyataan ini. Ketika seorang siswa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya Bapak Ibu, jadi pernyataan ini mohon diingat. Siswa melakukan perbuatan yang menentang nilai-nilai kebajikan itu ternyata bukan datang langsung dari diri anak. Ternyata mereka itu gagal memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kedua itu penguasaan. Dan yang keempat itu ada kebebasan. Dan yang terakhir itu ada kesenangan. Iya. Nah, ini ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan yang 1, 2, 3, dan 4 tadi? Sebelum saya menjelaskan kelima kebutuhan itu, di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini Ibu Ambar, ada kasus, ada Ibu Ambar, seorang guru kelas 5B di sekolah Pelita Rasa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 5B telah datang kepada Ibu Ambar. Mereka mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa yang dilakukan Doni dengan melakukan hal itu? Jadi
kita sebagai guru itu, kalau di sini dari pertanyaan pemantik ini, Ibu Ambar ini mengajar di kelas 5, dapat pengaduan dari teman-temannya. Dia mempunyai siswa bernama Doni. Doni ini sering meminta bekal teman-temannya dengan secara paksa. Jadi kita sebagai guru itu apa yang harus kita lakukan? Terus kenapa Doni ini melakukan hal seperti itu? Coba kita lihat dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang sudah saya paparkan tadi ya. Di sini saya menjelaskan tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau sering disebut survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya. Untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, dan makan, sandang, papan, seperti itu ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifatnya fisiologis, fisik ya. Jadi selanjutnya, nah sebelum saya lanjut dari kebutuhan selanjutnya, kalau kita ingat dari pertanyaan pemantik di awal tadi, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Dalam kasus Doni di atas yang awal tadi, apabila Doni menjawab Ibu Ambar, Ibu Ambar bertanya, kenapa kamu melakukan ini Doni? Doni menjawab, karena lapar Bu, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Mungkin setiap harinya Doni itu membawa bekal. Pada hari itu Doni itu tidak membawa bekal. Yang alasan yang diutarakan oleh Doni, Bu saya lapar Bu, di rumah tadi saya tidak sarapan. Biasanya orang tua saya menyediakan saya bekal. Ternyata hari ini tidak disediakan. Jadi karena rasa lapar tadi, jadi ada pemicunya ya. Kebutuhan rasa lapar dia tadi, kebutuhan akan makanan. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni tadi adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan lainnya itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan apa saja tadi? Kebutuhan kesenangan, penguasaan, rasa kasih dan sayang, dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan psikologisnya. Kalau tadi kebutuhan apa yang jawab tadi? Fisik tadi, kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup itu termasuk kebutuhan fisik. Nah, kalau yang kebutuhan kasih sayang dan ketiga yang kita sudah sebutkan itu fisiko, ya fisiknya kebutuhan manusia itu. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya, kebutuhan ini sangat dibutuhkan ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau dari kasus Ibu Ambar tadi, dalam kasus ini apabila kalau Doni tadi dengan kebutuhan laparnya itu kebutuhan bertahan hidup, kalau Doni menjawab alasannya mengambil bekal teman karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikannya, jadi dia tuh kalau bahasa kita nih MPO ya, minta perhatian orang. Nah, kalau Doni ini menjawab dengan Ibu Ambar, apa alasan kamu Doni mengambil bekal temanmu? Saya tuh senang Bu, kalau si A itu memperhatikan saya, ya. Jadi ternyata kalau Doni menjawab seperti ini, ternyata Doni itu MPO tadi, ya, minta perhatian orang. Dia mungkin kurang kebutuhan itu, kebutuhan manusia tadi dia kurang. Kebutuhan manusia pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Selanjutnya itu adalah
Oke, penguasaan ya. Kebutuhan penguasaan ini biasanya kita akan kebutuhan yang kita merasa itu diri kita menguasai seseorang itu atau menguasai orang lain. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya itu adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self system ya, dan esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, nah kalau tadi tentang Doni ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya, Doni ini akan menjawab dengan Ibu Ambar. Dia merasa hebat ketika kawan-kawannya itu tadi mau memberikan bekalnya tadi. Kawan-kawannya takut dengan dia, ya. Jadi aku senang Bu kalau kawan aku tuh takut Bu dengan aku, ya. Pada saat aku merebut paksa bekal kawan aku tadi itu, aku sangat senang. Jadi dia merasa ya diakui. Jadi kebutuhan penguasaan Doni tadi dengan cara merebut paksa makanan atau bekal teman-temannya tadi. Nah, di sini adalah kebutuhan kesenangan. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa nikmat itu, ya. Bayangkan kalau kita tidak bisa merasakan nikmat kesenangan, bermain, tertawa, itu sangat tidak mengenakan ya Bapak Ibu ya. Menurut Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata lainnya itu bermain. Saat mereka bermain itu, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak jauh berbeda dari hewan yang sudah saya sebutkan. Bukan berarti kita menyamakan diri kita sebagai hewan ya Bapak Ibu, tapi cara mereka bermain, misalnya seperti anjing atau lumba-lumba, saat dia bermain, mereka itu mempelajari keterampilan diri hidup mereka sendiri. Sama dengan halnya kita juga saat kita bersenang-senang, saat kita bermain, kita juga bisa mempelajari keterampilan hidup kita masing-masing. Contohnya misal kita belajar di kelas, tidak hanya itu kita sebagai guru menjelaskan saja, sudah menjelaskan, kita memberi soal, latihan dan segala macam. Kita butuh refleksi dengan anak-anak, misalnya dengan melakukan ice breaking atau bermain, belajar sambil bermain, atau mengajak anak-anak keluar. Mungkin kita sebagai pendidik, kita akan lebih fresh mengajar. Dan begitu juga yang dirasakan anak-anak kita Bapak Ibu. Mereka akan senang sekali kalau kebutuhan dari kesenangan mereka terpenuhi dengan cara kita belajar, mengajak mereka sambil bermain, atau mereka sedang mengatur dalam jam pelajaran, kita mengajak mereka ice breaking ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan dicontohkan di sini bahwa kalau dengan kasus Bu Ambar dan Doni tadi, Doni ini menjawab, saya melakukan itu iseng saja Bu. Nah, ini biasanya ditemukan dengan siswa kita yang jahil ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, siswa kita yang jahil itu, dia itu membutuhkan kebutuhan kesenangan ternyata Bapak Ibu. Tentunya di setiap kelas Bapak Ibu pasti ada anak-anak yang seperti ini. Anak-anak yang notabene kalau kita bilang itu jahil ya, dia senang. Di sini Doni menjawab, katanya
Saya iseng saja Bu, karena saya menikmati ekspresi teman-teman saya. Misalnya dengan saya merebut bekal makanan tadi, dia menangis Bu, meraung-raung, ya. Dia mukanya lucu Bu dengan dia menangis. Jadi saya senang. Jadi ternyata Bapak Ibu, perlakuan seperti itu, Doni ini kurangnya kebutuhan kesenangan. Jadi Doni melakukan hal seperti itu. Nah, sebelum di sini ada studi kasus. Sebelum saya membahas studi kasus, ternyata kebutuhan-kebutuhan yang sudah saya sampaikan dan cerita pemantik dari Ibu Amber dan Doni tadi, kita sebagai guru jangan sampai anak-anak kita tadi kekurangan hal-hal tersebut. Jikalaupun mereka dari rumah datangnya ke sekolah kekurangan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, bagaimana cara kita mengelola kesalahan-kesalahan itu? Ya, nanti akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Itu sebaiknya dilakukan secara apa dari kasus-kasus tadi, dari kebutuhan-kebutuhan yang kurang tadi, ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Di sini sebutkan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi. Nah, ada kasus Dina seorang kelas 3B. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa ia benci dengan Ibu Rani. Nah, ada anak bernama Dinda, dia ini tadi pulang ke rumah ngadu dengan maknya. Ya, mak, aku tadi tuh bencinya mak sama Ibu Rani, mak. Nah, biasanya Bapak Ibu, kita tuh galak dicaitui dengan sesuatu itu. Balik-balik ke rumah dia ngadu dengan mak banyak. Aku bencinya dengan ibu itu, kata si Dinda. Gurunya, Ibu Rani tadi gurunya ya. Menurut Anda, dari kasus yang sudah saya sebutkan tadi, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Dinda tadi menjawab, ditanya dengan mamanya. Kata mamanya, kenapa kok bisa benci sama Ibu Rani? Apa katanya? Ini jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh mak bersenandung waktu mengerjakan tugas. Aku nak nyanyi-nyanyi, tadi pas ngerjain tugas katanya. Aku tuh kalau tugas matika, aku nak sambil nyanyi-nyanyi, kata si Amber tadi. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Dinda ini? Kebutuhan apa, Ibu Ade? Kebutuhan kesenangan. Oke, menurut Ibu Ade kebutuhan kesenangan ya. Karena si Dinda tadi nyanyi-nyanyi ya Ibu Ade alasannya ya. Karena Dinda tadi di dalam kelas pada saat pelajaran Ibu Rani dia nyanyi-nyanyi. Coba kita lihat, benar tidak kebutuhan kesenangan? Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ade. Ya, selanjutnya. Jadi ternyata Dinda tadi dengan bernyanyi-nyanyi di kelas tadi, dia itu butuh kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih si Dinda. Kalau Dinda tadi ada kasus seperti itu, pada saat ditanya ibunya, dia berbeda menjawabnya. Bukan karena aku bernyanyi-nyanyi dan tidak boleh dengan Ibu Rani, tapi dia menjawab, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, kira-kira kebutuhan apa Ibu Indah? Silakan. Kebutuhan akan kasih sayang, Bu. Ya, karena kan dia tuh kasih sayang itu kan berarti ingin diperhatikan. Dia sudah pakai jepit baru, sudah cantik, tapi Ibu Rani tidak bingung, jadi dia kecewa. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita lihat jawabannya, nah galak gak Bapak Ibu? Sering tidak menemui siswa yang seperti itu. Kadang pakai bando bagus besar tidak, ya. Kita tuh kadang tidak sempat yang kita tidak tahu. Jadi guru ini tadi mungkin pada saat jam pelajaran, misal pelajaran olahraga ya Pak Andi, ada anak yang pakai sepatu sangat mencolok, ya. Kita tidak, mencolok mata kata Pak Andi. Pak Andi tidak memperhatikannya sebagai guru olahraga misalnya. Ternyata si pemakai sepatu bagus yang mencolok mata tadi, dia membutuhkan apa? Coba kita lihat dulu Ibu. Ada.
Nah, ini dia. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Indah. Iya benar. Jadi ternyata yang kita temui di kelas itu Bapak Ibu, ya ada anak-anak yang sering memakai aksesoris yang agak kalau kita bilang itu agak berlebihan ya. Ternyata ini kebutuhan yang kurang pada diri dia, ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau sepatu mencolok dia tadi itu, dia nak diakui, nak dikasih sayang, nah kita puji mungkin ya, mungkin kita sebagai guru olahraga, wah bagus sekali sepatumu ya, mencolok mata sekali, terang benderang sekali. Mungkin dia butuh seperti itu, ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya masih kasus Dinda tadi, tapi dengan jawaban Dinda yang berbeda. Di sini Dinda menjawab, kalau ditanya dengan mamanya tadi ya, dia menjawab, aku bosan mak. Masa itu belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi ibunya ini tadi ceramah, malasan aku mak. Tadi di sekolah tadi tuh ibu mereka ini nak ceramah deh, nak ngoceh deh di kelas. Ternyata Dinda tadi bosan. Dia juga bosan dengan Ibu Rani tadi. Dia menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang kurang dari si Dinda kalau Dinda menjawab seperti itu? Ada yang tahu? Oke, Ibu Yolana. Baik, terima kasih Ibu Mareta. Kebutuhan kebebasan. Oke. Iya. Coba kita lihat sama-sama ya. Benar atau tidak? Kebutuhan atas kebebasan. Nah, benar Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kita yang sering kita temui itu, tepuk tangan dulu untuk Ibu Yolanda. Oke, sampai lupa ya. Kebutuhan atas kebebasan. Jadi anak itu sebenarnya butuh bebas. Ada beberapa anak ternyata butuh bebas. Jadi kalau kita menemui siswa yang seperti ini, ya, mungkin Bapak Ibu sering menemui siswa yang seperti ini, yang dan malasnya aku ibu ini datang-datang aja disuruh nyatet, sudahnya ibu ngoceh, dan ini dia soal. Bosan kami tuh butuh pembaharuan, kami tuh butuh diajak main, dia butuhnya bebas. Ini sebenarnya ya Bapak Ibu. Oke, ini studi kasus yang terakhir ya. Di sini ada beda dengan Dinda tadi kasusnya. Di sini ada kasus. Di sini tahun ini Dimas. Nah, kalau tadi Dinda, di sini Dimas. Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Nah, dia tadi baru genap 17 tahun sudah diajarkan oleh ayahnya menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih. Sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Nah, di sini ada jawaban Dimas. Kata Dimas, kata ibunya, kenapa kau Dimas ingin belajar menyetir? Jawaban Dimas adalah, aku merasa bangga dan keren kalau bisa nyetir mobil. Kata Dimas itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas ini? Bapak Akbar, coba. Oke, baik dari kasus si Dimas, kalau jawabannya aku merasa bangga dan keren. Menurut saya ini kebutuhan dan penguasaan, karena dia tadi merasa bangga dan keren dan kata teman-temannya. Terima kasih. Oke, menurut Bapak Akbar, ini tadi apa Bapak? Kebutuhan penguasaan. Karena jawaban dari Dimas tadi, aku merasa keren mak, aku merasa keren bu, kalau aku bisa nyetir mobil, aku bangga. Benar atau tidak kebutuhan penguasaan? Coba kita lihat. NIN, oke, penguasaan kita dulu Bapak. Benar ya Bapak Ibu. Dan ini untuk kasus Dimas. Mungkin kita nanti, tidak nanti ya, kita sudah menjadi pendidik di sekolah. Siswa-siswa seperti ini pasti sudah kita temui, ya. Hanya saja kita belum sadar dan belum tahu kebutuhan apa yang sebenarnya mereka butuhkan, ya. Setelah melihat materi-materi ini,
Saya harapkan nanti Bapak Ibu jika menemui siswa yang kekurangan kebutuhan-kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, nanti akan dijelaskan oleh teman saya cara atau solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan tersebut ya Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Saya menyampaikan 4 materi dan nanti ada beberapa materi lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum saya alihkan kepada teman saya akhiri materi saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari Ibu Mareta Supartira Pesantren dan Pendidikan. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang masih budaya positif yang akan dilanjutkan oleh Bapak Wagiman Suryanto Sarjana Pendidikan. Kepada Pak Wagiman, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih semangat? Baik, untuk lebih semangat, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Ya, kita mencairkan suasana. Yang butuh semoga hilang butuhnya. Ya. Yang sakit semoga bisa sehat. Jadi di sini saya ingin melihat semangat Bapak Ibu apakah siang hari ini masih tetap semangat seperti pagi tadi. Bapak Ibu pernah menonton film cowboy? Ya, pernah ya. Biasanya ketika kita waktu kecil nih, ya, kalau kita bahas mengenai cowboy, biasanya ketika kita kecil, ya pasti memahami. Ya, ketika di film cowboy pasti ada yang namanya, ya, cowboynya. Ya, cowboy kalau kita melihat karakternya yang paling mencolok ketika dia ingin melemparkan tali. Nah, biasanya kalau melemparkan tali, nah, jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi, nanti Bapak Ibu bisa pagi. Nah, 3 kali ya? Iya, 3 kali. Iya, gak apa-apa Bapak Ibu. Kita lihat semangat. Siap Bapak Ibu? Siap. Kita mulai. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Alhamdulillah, ya tadi sudah disampaikan materi mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, ya, dan untuk selain itu ada keyakinan keras yang disampaikan oleh Ibu Mareta. Jadi apa yang disampaikan dari Ibu Mareta tadi, di sini saya ingin menyambung materinya, di mana bahwasanya ruang lingkup budaya positif itu sendiri, ya, selain dari disiplin positif, apalagi tadi Bapak Ibu masih ingat yang disampaikan Ibu Mareta, ya, teori motivasi perilaku manusia, ada lagi keyakinan keras, dan terakhir tadi yang disampaikan Ibu Mareta apa materinya? Ya, jadi kebutuhan dasar manusia, di mana kita memahami ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia itu sendiri, ya, pastinya ada yang namanya kebebasan, kesenangan, kemudian pengetahuan, lalu butuh kasih sayang atau rasa diterima. Itu ya kebutuhan kita sebagai manusia. Dan di sekolah juga anak-anak juga butuh ya kebutuhan dasar tersebut. Baik, gimana Bu Mareta bisa? Ya, baik kita. Ya. Dan untuk materi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, kita mulai slide-nya. Masuk. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui dan perlu paham dari budaya positif. Boleh kita lanjut? Jadi 5 posisi kontrol itu sendiri, kita tunggu dulu Bapak Ibu ya slide-nya. Ya, karena ya namanya Mas
kondisi siang hari, ya bukan kita saja, kadang dari proyektor dan laptop itu sendiri biasanya ya ada terkendala. Bapak Ibu semuanya ya. Kita lanjut 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di mana ya kita harus memahami nih Bapak Ibu semuanya. Untuk 5 posisi kontrol sebagai guru, kita yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Jadi di sini Bapak Ibu ketika di kelas posisi kontrolnya berada di mana nih dari kelima-lima ini? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Coba Pak Anton. Pak Anton kalau di kelas posisi kontrolnya yang sering Pak Anton lakukan yang mana lima-lima ini? Coba Pak Anton. Ya, penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau manajer. Jadi ketika mendisiplinkan anak-anak di kelas. Ya, coba Pak Anton. Ini posisi sebagai pemantau. Silakan Pak Anton dulu. Luar biasa Pak Anton ya, belum belajar dia sudah menerapkan yang namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, memantau saja. Ya, jadi untuk lebih dalam memahami materi kita lanjut. Yang pertama penghukum. Jadi kita harus memahami dulu Bapak Ibu ya. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Biasanya kalau hukuman ini identik dengan ya sesuatu yang tidak direncanakan. Ya, jika ada anak yang bermasalah sini, kalau telat dan berumur sampah biasanya tidak direncanakan. Itu identik dengan hukum. Ada lagi, ya misalkan anak yang ketahuan ngepek, coba tegak di depan kelas, berdiri sampai istirahat. Nah, itu juga salah satu contoh pemberi hukuman. Ya, jadi seorang penghukum bisa menggunakan ya ada yang hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik biasanya berkaitan dengan ya tubuh dari anak itu sendiri, sedangkan verbal dia menjatuhkan psikologisnya sambil nunjuk-nunjuk atau jelit-jelit ya Bapak Ibu ya, atau saling menyampaikan rasa malasnya, takut. Nah, biasanya itu. Nah, biasanya itu tindakan verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan muridnya lebih dalam lagi. Tetapi tindakan ini ya pastinya akan membekas di hati anak yang mendapatkan hukuman tersebut. Ya, jadi bagaimana ketika guru-guru menerapkan posisi sebagai penghukum? Biasanya dia sering berkata, ya, awas, pastinya ancaman yang bisa menakuti anak-anak sehingga anak-anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan yang salah tersebut. Jadi kata-kata yang disampaikan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ada kata awas, ancaman di sini. Kemudian kamu selalu saja salah. Ya. Ketika dia memberikan pendapatnya, ya, pendapatnya ditolak, kemudian dia berkata, kamu selalu saja salah. Ya, dan ada lagi. Biasanya ketika di dalam posisi penghukum, guru juga ya selalu mengatakan pasti selalu yang terakhir selesai. Ketika anak-anak ya mendapatkan soal ujian, lalu anak-anak menyelesaikan di akhir, pasti ya tindakan verbal yang diberikan guru itu mengatakan pasti selalu yang terakhir selesai. Ya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, ya, di mana cara yang digunakan adalah ya cara dia sendiri, ya, tanpa melihat ya psikologis dari anak itu sendiri. Karena kenapa? Dia menganggap tindakannya itu benar. Jadi dia menggunakan cara dia. Nah, inilah yang disebut dengan
posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi kita feedback. Kayaknya enggak, ya, saya enggak termasuk posisi yang seperti ini biasanya. Lalu selain menghukum ada lagi yakni pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Di mana pada posisi ini ya Bapak Ibu ya, guru akan bersuara lemah lembut. Ya, kalau bahasa kita ngolok. Ngolok cak mano caronya agar anak itu bisa menyampaikan apa yang menjadi alasan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi dengan cara bersuara lebih lembut, beda yang penghukum tadi. Ya, biasanya nadanya keras. Kalau lagi suaranya habis, jelit-jelit jadilah nunjuk-nunjuk. Ya, atau bisa main fisik. Ya, itu juga ya salah satu yang mungkin bukan Bapak Ibu saja, saya yang pernah melakukan seperti itu sebelumnya. Jadi untuk membuat rasa bersalah ini, ya, dia menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, bersalah atau rendah diri. Kenapa? Karena di sini dia ya, ingin menggali alasan dari dia berbuat salah tersebut, sehingga anak itu merasa dirinya bersalah. Jadi contoh kata-kata yang keluar dari posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah ini, yakni dengan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya seperti itu. Ada lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi mengingatkan. Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu ketika kamu berbuat salah? Jadi di sini dia menggali sehingga anak itu ya merasa dirinya bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian di dalam dirinya, di mana penilaian dirinya dia menilai tindakan tersebut buruk bagi dirinya tersebut, sehingga murid merasa tidak berharga dari ya, kesalahan yang telah dia perbuat dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi ya dengan guru sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, ya, perasaan anak atau perasaan siswa ya yang dirasakan oleh siswa, yakni dia akan menyesali atas tindakan tersebut, sehingga ya dia berprasangka bahwasanya dia mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, lanjut ke posisi kontrol yang ketiga. Nah, sebagai teman, ya, biasanya kalau kita sebagai posisi teman kadang agak salah juga waktu itu, tetapi ya ada waktunya dibutuhkan. Ya, jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sehingga murid melalui tindakannya itu persuasi, di mana posisi teman pada guru bisa bersifat negatif. Kenapa negatif? Biasanya anak-anak tidak ada rasa hormat lagi. Ya, ketika kita bertemu, kadang kita dirangkulnya, ada Pak, lupa. Nah, biasanya kalau kita ya melakukan tindakan teman, berarti ada negatifnya, ada positif. Negatifnya mungkin tampak seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin juga ada tindakan yang positif. Di mana positif di sini anak-anak terbuka dengan kita. Ya, tidak ada yang tertutup. Kenapa? Karena dia yakin dengan kita. Dia merasa percaya. Rupanya enak dengan Pak itu. Ya. Kalau kita ada masalah, dia berikan saran, solusi untuk kita. Kadang di rumah, ya, biasanya mau cuek. Nah, pada posisi kontrol inilah biasanya ya anak cenderung ya dia membutuhkan, kata Ibu Mareta tadi, kebutuhan dasarnya yaitu rasa diterima atau butuh kasih sayang. Kalau anak memiliki kebutuhan seperti itu, ya bakal akrab, bisa kita gunakan posisi kontrol sebagai teman. Di mana ya guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor.
Ya, kenapa kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, kita tidak terbuka dengan anak atau menggunakan otoriter, ya mungkin anak nggak bakal terbuka, nggak bisa menjadi teman untuk kita sendiri. Jadi dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai teman, selain guru memiliki hubungan baik, di perilaku guru juga memiliki humor ya, yang bisa mempengaruhi anak tersebut. Lalu apa yang sering dikatakan seorang guru di posisi kontrol sebagai teman? Biasanya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, biasa seperti itu, kita minta tolong kepada anak. Jadi perkataannya ya, yakni tidak menyakiti murid. Ada juga, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Nah, biasanya kita mengingat-ingat ya kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Biasanya ya hal tersebut ya beda terbalik ketika kita di rumah. Ya, ketika kita di rumah kita mampu menerapkan posisi kontrol sebagai teman, namun ketika di sekolah kita merasa berat hati. Tetapi intinya ya, yang pastinya kita ya harus bisa menyesuaikan posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini sebagai teman. Lalu hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Biasanya seperti itu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kita lanjut. Untuk posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nih yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Masya Allah, Anton. Ya, memantau. Benar. Ya, benar. Kenapa? Memantau berarti mengawasi. Ya, biasanya dia menggunakan ya bukan hukuman di sini, tapi konsekuensi. Konsekuensi ini adalah peraturan yang sudah dibuat atau sudah ada di sekolah. Ya, jadi peraturan ini sudah dibuat oleh sekolah. Jadi guru sebagai pemantau hanya mengawasi dan menggunakan konsekuensi dalam pelaksanaannya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman ya di sekolah belum ada aturannya. Jadi hukuman itu ya ketika ada anak yang salah baru muncul tindakan tersebut, jadi tidak direncanakan. Nah, sebagai pemantau, di mana guru ya, ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi yang disebutkan tadi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya, jadi yang namanya hubungan dengan murid, ya, namanya kita pendidik, kadang ada rasa simpati pada anak, ada yang kita simpatikan, ada yang tidak. Jadi membedakan tersebut atau tidak, yang namanya terjadi seperti hal tersebut, maka ya perlunya kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Di mana pertanyaan yang diajukan ketika kita sebagai pemantau. Jadi ketika ada anak yang salah nih, misalkan terlambat, ya sini nak, kita panggil dulu, ya pastinya kan. Lalu ditanya, apa alasan terlambat? Sekarang paham tidak aturan di sekolah kita bahwasanya tidak boleh terlambat. Jadi kalau terlambat konsekuensinya apa? Itu sudah tertulis. Kalau di SMP biasanya main poin, ya pemotongan poin. Ya, misalkan kalau dia terlambat, ya berarti dapat ya pengurangan 5 poin. Ya, atau tindakan-tindakan yang salah lainnya. Kemudian pertanyaan yang diajukan berikutnya sebagai pemantau, yakni apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa.
Jadi ketika anak tersebut ya supaya tidak melakukan lagi, maka ya dia harus menyebutkan konsekuensi aturan-aturan yang sudah ada. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau bisa juga daftar cek. Kalau di SD kita biasanya menggunakan buku penghubung atau juga kalau bahasa dulu tuh buku hitam, buku kasus. Biasanya ya kalau ada anak yang bermasalah mulai kita tulis sebagai ya evaluasi kita dengan sekolah. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi berikutnya, dan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Namun ya, yang perlu kita pahami dalam manajer ini ya, kita menawarkan solusi dan konsekuensinya kepada anak. Jadi kita ini sebagai pengontrol, ya pengontrol. Jadi tugas kita ya pastinya menemukan solusi atas permasalahan dari anak itu sendiri. Jadi posisi sebagai manajer ini apa yang perlu dikatakan? Jadi yang dikatakan di posisi kontrol sebagai manajer ini, yang pertama bisa juga apa yang kita yakini. Coba kembali keyakinan kelas kita, atau coba konsekuensi pada peraturan-peraturan sekolah kita. Jika melakukan tindakan yang salah, coba apa konsekuensi aturan yang ada di sekolah. Biasanya seorang manajer ini dia ya, membantu anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya, ya, sehingga anak bisa ya, menemukan solusi tanpa adanya tindakan fisik maupun verbal, sehingga dapat menyakiti anak itu sendiri. Ya. Jadi selain kita bertanya apa yang kita yakini, lalu apakah kamu meyakininya, dan ada juga jika kamu meyakininya, ya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan ada lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita hanya menuntut, dan anak itu sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga solusi tersebut membuat anak tidak akan mengulangi kesalahannya. Ini posisi guru sebagai manajer. Kita lanjut. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ya yang kita jelaskan tadi, di sini kita membandingkan 5 posisi kontrol seorang guru dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana ketika penghukum, biasanya guru perbuatannya tadi ya, ada yang jelin ke mata, ada yang menghardik, ada pula yang membuli anak. Nah, biasanya tindakan itu tidak direncanakan kita. Kenapa? Karena kita kesal dengan anak itu. Jadi langsung ngadope. Ya. Nah, inilah perbuatan guru jika di posisi sebagai penghukum. Lalu perbuatan guru ketika dia di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru melakukan ceramah dulu. Nah, ini, sebutkan hadisnya, Al-Qur'annya, ya, kemudian aturan-aturan sekolahnya. Jadi dia berceramah dulu dan mengatakan seharusnya begini. Jadi dia ya sambil menentukan solusinya, menawarkan solusinya, dan dia juga menampakkan ibu kecewa. Itu sebagai membuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman,
biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, itu perbuatannya lanjut ke pemantau, yakni menghitung dan mengukur ya aturan-aturan atau konsekuensi yang ada. Sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak menemukan solusi itu sendiri dari permasalahannya. Tadi guru yang dilakukan guru dalam 5 posisi kontrol, sekarang ya perkataan guru dalam 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, itu sebagai penghukum tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang dampak pada murid. Kalau kita posisi sebagai penghukum, dampak pada murid, yang pasti murid ngulang lagi kesalahannya. Ya, mengulangi kesalahannya. Kenapa? Karena dia tidak merasa bersalah. Dan dia pula kadang timbul dendam. Ya, nengok misalkan di kantor, jebel nengok. Dalam hatinya dia mulai celutukan awas motor untuk kayak dulu. Biasanya itu pengalaman Pak Akbar ketika SMA. Iya pernah gitu. Enggak, maksud aku ini ada yang gambaran. Ya. Nah, biasanya kalau kita menghukum, ya anak menjadi bisa pendam, bisa juga trauma. Dia takut dengan kita. Ya. Kenapa? Karena ada tindakan fisik atau tindakan verbal yang menjatuhkan mentalnya. Jadi anak jadi kurang percaya diri. Jadi dia rasanya dia trauma yang berkepanjangan. Lalu bagaimana dampak murid ketika kita di posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Dampaknya pasti merasa rendah diri. Kenapa? Aku ini sering melakukan kesalahan. Ya, berarti dia merasa ibarat kata rasa bersalah lah atas tindakan, ya menyesali tindakan dari perbuatan yang dilakukannya. Sebagai teman, dampaknya pasti lemah, tidak mandiri. Kenapa? Tergantung dengan kita. Dikit-dikit kan, Bu, aku tadi ditangkapkan kawan aku ini. Jadi ya ada waktu ngadu terus. Jadi ketika ngajar baik itu, ada orang itu ngadu dulu. Bu, bagus gak dengan aku? Tadi dengan aku dicoret kawan aku jadi ini, cuman dari kuliah panjang jadi tonya. Ya, ada orang kita ngajar. Ya, sedangkan materi panjang mulu kita bahas. Ya, jadi itulah. Jadi kalau kita pakai posisi kontrol sebagai teman, pasti anak ya tidak mandiri, kemudian lemah, karena tergantung dengan kita. Cak mana kalau ya kita sebagai pemantau, posisi kita sebagai pemantau, dampaknya dari pantau bagus tadi. Ya, di mana anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia ya melihat dari konsekuensi dan peraturan yang ada. Karena sudah dia pahami, oh kalau aku telat ini hukumannya atau konsekuensinya, melanggar aturan ini berarti sanksinya. Jadi anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita atau anak melakukan suatu kebaikan, ya dia mengharapkan hadiah. Atau dia tahu ini bakal dikasih hadiah kalau buat ini, ngasih stiker biasanya. Nah, lalu bagaimana ketika kita posisi kontrol sebagai manajer? Dampaknya bagi anak, yakni anak pasti mandiri. Ya, dia mandiri. Kenapa? Dia menemukan solusi sendiri dan dia biasanya memegang solusi atau konsekuensi yang disepakati bersama antara guru tadi. Ya. Dengan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu dampak dari 5 posisi kontrol ya kita sebagai guru. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kita coba ya dari penjelasan saya tadi, apakah Bapak Ibu semuanya dapat menerima atau berarti saya paham nih atas penjelasan Pak Wandiman mengenai 5 posisi kontrol. Yang pertama ini pernyataan. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya itu di posisi kontrol mana guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, coba Bu Ida. Kalau dilihat dari
dari kata-katanya bahwa gimana saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya guru itu sedang membuat anak itu merasa bersalah. Baik, kita cek ya Bu Indah ya. Baik, kita lihat coba Bu Ade. Nah, baik, benar ya, di mana anak akan ya merasa bersalah karena posisi kontrol sebagai guru, di mana guru berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini Bapak Ibu, jika ada yang jawaban teman kita yang benar, ini hasil pelatihan saya kemarin ini Bapak Ibu, kita berbagi, kenapa kok Bapak Ibu ya speaking. Jadi kalau ada kawan yang benar jawabannya, kita tepuk salut. Ada contohnya ini ketika aku pelatihan kemarin, kita berbagi apa kan nama speaking. Ya. Kalau ada tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Karena jawaban Ibu tidak benar, jadi kita kasih tepuk salut. Sama-sama partnernya, ayo tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Nah, apa-apa itu yang nanti nama sikap jadi tinggi gitu. Iya. Nah, itu hasil pelatihan kemarin. Itu ini enak kalau kita sering ikuti pelatihan. Nama MVP, nama ilmu, nama sering pulau. Ya, mudah-mudahan dapat transfer pulau. Alhamdulillah. Nah. Dan lalu berikutnya, pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, lalu kamu selalu yang paling terakhir. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita coba dulu. Selain Ibu Indah, mungkin ada yang jauh galau-galau, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ayo Pak, kita coba dulu. Coba Ibu yang ini, jangan semangat ya. Masya Allah. Nah, coba Ibu yang ini. Pernyataan kedua, tidak apa-apa. Kalau salah tidak dihukum enggak. Nah, coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol dulu sebagai apa? Mungkin lebih ke pemukul. Kita cek dulu, Bu Ade. Nah, benar. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Nah, luar biasa Ibu anak ini. Keren. Besok punya lagi ya, misi ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kalau ayolah melakukan demi ibu bapak, itu posisi kontrol di mana Bapak Ibu? Coba Ibu Maleta di mana? Itu posisi kontrol yang teman kalau tidak salah. Teman, kita cek Ibu Ade, teman. Ya. Alhamdulillah Ibu Maleta ya. Iya, kalau tepuk tangan terus sering gitu mulai gitu. Kita lanjut. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Coba Pandi nih dan jawab nih. Coba Pandi. Apa Pandi? Coba aku jumpa salah tak masalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang Hari ini. Ya. Memantau, manajer atau teman atau merasa bersalah untuk menghukum. Nah, memantau. Baik, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukuplah, alhamdulillah mandi ya. Ringo mandi, bersatu terus. Kita lanjut. Pernyataan kedua langsung saja mandi. Ya sebagai manajer. Lanjut. Kamu selalu yang paling terbaik menghukum. Nanti luar biasa Allah Bapak Ibu ya. Bisa Allah kita. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Di mana dari 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu, kita kalau bisa sebagai manajer, tapi kalau yang berat minimal sebagai pemantau. Kenapa? Karena pada posisi pemantau ya peraturan yang pada pemantau ini itu konsekuensi dan hadiah. Jadi anak tidak berdampak ya, tidak apa-apa buruk untuk anakku sendiri.
kalau kita sebagai teman, ya kalau kita nengok lingkungannya, ya pas. Kalau lingkungan cak di mesat ini, apa ada pulau yang ini? Yang ini setahun top, antar ke rumah bu. Nah, itu susah dulu kalau kita psikotes sebagai teman, ya. Dan sebagai manajer, ya inilah yang perlu kita terapkan di sekolah kita, ya itu sebagai manajer minimal sebagai pemantau. Oke, terima kasih. Lanjut, Ibu Ade. Nah sekarang, ya materi berikutnya mengenai segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Coba kita lihat. Jadi segitiga restitusi ini adalah tindakan yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak ya ketika di kelas maupun di sekolah. Sehingga kita mampu tadi sebagai posisi kontrol, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Jadi apa tindakan yang perlu kita pelajari? Yang pertama, ya segitiga restitusi di sini adalah validasi, menstabilkan identitas, ya, lalu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya, kita lanjut, Ibu Ade. Ya. Jadi tadi disebutkan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, ya, kita membuat anak yang merasa gagal. Kenapa? Karena dengan berbuat salah bisa menjadi positif bagi diri anak tersebut. Jadi kita jangan menganggap kesalahan anak itu malah membuat anak itu terpuruk. Tetapi dengan kesalahan tersebut kita gali nilai positifnya, ya, sehingga timbullah ya nilai positif pada diri anak. Biasanya untuk menggali tindakan menstabilkan identitas ini, ya biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, biasanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita di sini jangan nuntut ke anak. Kau ini pakam niat pak, nggak bolos, batelan dulu. Kemarin lagi nyontek lo, belago dengan kawan. Bahaya, ngaku anak laju, tidak kalah berupa adalah malah menimbulkan hal yang buruk. Ujung-ujung anak sekolah lagi. Nah, itu ada kawan aku dulu yang tahun kemarin dan juga sekolah lagi anaknya. Nah, ya Bu Lili ya, iya saya Bu Lili. Nah, masih ingat aku Lili? Tidak sekolah lagi dia, dan belum ikut ujian nasional. Iya, itu mungkin tindakan yang belum saya pelajari. Nah, dengan saya pelajari di sini, alhamdulillah, ya, dimana dengan rasa gagal anak menimbulkan ya nilai positif pada diri anak. Jadi selain kita guru pada posisi ini, ya dalam stabilkan identitas ini kita bisa menggunakan perkataan ini, Bapak Ibu. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga, nah berbuat hal seperti itu wajar. Nah, kita ini manusia, dan kata manusia yang sempurna. Atau bisa juga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ya, jadi kita ngajak anakku untuk diskusi supaya anak ya terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang kita kemas dengan kata-kata lembut. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu di sini ingin membantu menyelesaikan permasalahan. Atau juga bisa kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, pada menstabilkan identitas ini contoh ya guru dalam menggali ya identitas dari permasalahan anak tersebut. Bisa kita menggunakan perkataan ini ya dalam menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya
validasi kebutuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mareta, ya, kebutuhan dasar manusia ada yang apa tadi Ibu Mareta, lupa tadi. Nah, kekuasaan, yang rasa butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, lalu kesenangan dan kebebasan. Di sini kita kan, ya, anak ini apa lakukan di sini? Oh, dia ini rupanya nak kebebasan. Misalkan kita ngajar, anak ini pun, apa? Berarti ada yang salah ketika kita ngajar. Ya, biasanya kalau anak melakukan kesalahan itu dia tidak bebas dengan apa yang dipelajarinya. Jadi dia mencari kebebasan sehingga dia merasa nyaman dengan tindakan tersebut. Nah, pada validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya, di mana kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Bisa juga kesenangan atau bertahan di hidup. Itu kebutuhan dasar pada anak jika dia melakukan kesalahan. Di sini kita gali melalui validasi kebutuhan. Apa yang disampaikan guru untuk melakukan validasi kebutuhan ini? Ya, di mana guru bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu. Atau bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau bisa juga apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini pernyataan guru dalam menggali validasi kebutuhan. Kita lanjut. Menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan di sini, ya pastinya keyakinan yang ada di kelas yang sudah guru dan murid sepakati. Ya, kalau belum ada berarti ya kita buat dulu keyakinan kelas kita dengan menggunakan kata-kata yang positif. Iya. Jadi bagaimana kita menanyakan keyakinan tindakan guru? Jadi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ya posisi ya tindakan guru dalam menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Nah, ini panjang Bapak Ibu ya. Kita coba ini Bapak Ibu menyelesaikan studi kasus. Nah, sebelumnya ini ada intervensi di mana bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi inilah pernyataannya, bisa Bapak Ibu baca. Sebelumnya kita selesaikan dulu studi kasus. Jadi di sini saya membagi kelompok Bapak Ibu ya supaya lebih cepat ringkas. Jadi kita bagi kelompok. Jadi dari sini hitung 1, 2 sampai 3. Kemudian kembali lagi ke belakang Bapak Ibu ya. Baik, kita hitung dari Bu Ade. Boleh ini aja ya di bagian sini. Nanti Bu Mareta ya. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini ada 3 kelompok. Ya Bapak Ibu, ada 3 kelompok. Jadi boleh ya Bapak Ibu menyesuaikan nomornya. Berarti kita bentuk kelompok sesuai dengan nomornya. Nomor 1 dengan 1, nomor 2, 3, 3. Baik.
kita boleh Bapak Ibu ke tempat kelompoknya, boleh disesuaikan. Ya, ya, yang satu mana satu? Ya, satu. Ya, kedua sama dua. Nah, dua langsung di sini berarti. Nah, yang tiga boleh ke kelompok tiga. Ya, kita sama-sama ya Bapak Ibu menyelesaikan studi kasus. Ya, dengan kita melakukan diskusi kelompok. Nah. Baik. Jadi satu dua. Nah, baik, kita ke posisi kelompoknya masing-masing. Di sini saya bagi ya lembar studi kasus permasalahan pada waktu itu ya. Jadi apa tugasnya Bapak Ibu semuanya? Di sini saya ingin meminta Bapak Ibu memilih ya pertanyaan guru yang berkaitan dengan segitiga restitusi tadi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas, dicek mana sih yang sesuai dengan pertanyaan guru yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Kemudian cari juga pertanyaan guru yang berkaitan dengan validasi tindakan salah. Baru yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Mencari keyakinan ke kelas. Baik, ini saya bagi dulu. Nanti tulisan di sini Bapak Ibu. Ya, tulisan di sini. Ya. Itu ini kerjaan kelompok. Ya, satu. Enggak. Kelompok satu dari studi kasus ini digali langsung tiga. Ini saya bagikan yang warna pink itu apa namanya? Ya, identitas. Kemudian warna hijau validasi tindakan salah. Yang kuning menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya Pak tolong slide yang segitiga. Oke ya. Saya bagikan juga ke kelompok dua, yang kuning tadi keyakinan kelas, dan hijau validasi tindakan salah. Yang pink tadi mengidentifikasi identitas. Ini juga Pak Ibu saya bagikan. Boleh ini slide-nya. Jadi di sini saya minta bantuan Bapak Ibu dari studi kasus yang saya berikan. Tolong Bapak Ibu pilih pertanyaan guru yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Yang mana sih kalimat tanyanya? Yang warna pink. Kemudian validasi kebutuhan yang warna hijau. Warna hijau. Kemudian menanyakan keyakinan warna kuning. Baik, silakan Bapak Ibu dibagi. Sebelum dibagi tugasnya ditandai dulu mana sih pertanyaan guru yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya. Kita kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, silakan. Yang masih ragu-ragu boleh bertanya supaya lebih jelas. Enggak apa-apa salah, yang penting kita coba dulu. Ya. Karena di sini kita belajar sama-sama, jadi ya kita kalau ragu-ragu boleh bertanya. Dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi
Di bagian pertama kita temukan dulu menstabilkan identitas. Ya. Tadi itu contohnya kita ini pernah melakukan kesalahan karena kita adalah manusiawi, nggak bisa juga, atau enggak kalimat seperti itu. Kemudian yang validasi kebutuhan ini biasanya menanyakan alasan. Nah, menanyakan alasan biasanya. Adakah pertanyaan dulu di sana ya menggali anak untuk menyampaikan kenapa sih dia melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, di mana di sini guru bertanya atau menawarkan solusi dari tindakannya tersebut. Ya. Nanti kalau sudah ya kita lihat jawaban dari per kelompok masing-masing. Kalau sudah nanti dipegang dulu, nanti perwakilan dari kelompoknya presentasikan ke depan. Ya, presentasikan ke depan. Jangan dulu lah, biar kerja kelompoknya berhasil. Kemudian nanti kuat mental ya, harus sebab ini ya mau PPG piloting kemudian ini harus kuat fisik. Kamu kantong lo, kantongnya Insya Allah, Bapak tahu ada kesempatan. Ya, yang penting data votingnya tidak salah baik. Insya Allah. Bukan memang menstabilkan identitas. Pertanyaannya, ya, kata pertanyaan. Tindakan guru, dia bertanya dengan murid. Ya. Biasanya kalau menstabilkan identitas, guru itu bertanya cak mano, apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Pertanyaannya, dan jawaban pertanyaan. Validasi kebutuhan, yang lalu menanyakan keyakinan. Baik, gimana Bapak Ibu? Ya. Baik. Masih ada waktu 2 menit lagi. Alhamdulillah kelompok 1 sampai baru mulai, baru selesai satu lagi ya. Kelompok 2 sudah hampir selesai, kelompok 3 selesai. Selesai, alhamdulillah. Itu belum mandi situ pindah ya. Saya kasih motivasi. Iya, memantau, memecah kantor, memantau gitu. Mengawasi. Iya. Manajer, kontrol, ini menolongi deh. Baik, sudah Bapak Ibu? Ya, baik. Siapa yang mau mencoba dulu? Nah, silakan Ibu Yani untuk menyampaikan hasil mencari pertanyaan guru yang berkaitan dengan segitiga diskusi. Boleh kita coba dulu, berdiri nih. Ya, bawa kalau-kalonya. Jangan langsung keluar gitu. Jangan langsung balik, ayo.
Masih belum selesai. Ya. Perwakilan deh. Perwakilan deh ya. Perwakilan ini diwakilkan oleh Ibu Yani ya, silakan. Ya. Stabilkan diri kelas, semua penting dulu. Atau situ, ini ke rekan. Kita coba ya. Nomor 1, menstabilkan identitas. Langsung baca. Baik Anis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Setuju? Lanjut, lanjut. Yang berikutnya. Ya, kedua. Yang selanjutnya yang kedua, validasi tindakan. Anis, kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Anis sering datang terlambat? Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang kedua, kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Terus yang ketiga, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terus yang terakhir, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Sekian, terima kasih. Baik, kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Mungkin ada yang mau coba lagi kelompok satu. Ya, pada Ibu Sera. Ya. Silakan. Sera. Oh, sip. Pantau ini mau pilih kelompok 2. Oh, ya. Udah saya tepuk salut lagi ya, sorry. Silakan Ibu Sera. Ini Menstabilkan identitas. Identitas yaitu guru. Seingatmu sudah berapa kali kamu terlambat? Jawabannya sudah 4 kali, Bu. Yang selanjutnya, baik Anis, perbuatan kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan. Guru, Anis, kamu sering datang terlambat karena Anis sering datang terlambat. Jawabannya, karena saya sering begadang dan main HP, Bu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Baik, kelompok 2 lagi. Siapa yang mau mencoba? Silakan Pak. Nah, yuk, Badila, yuk. Pantau lagi ini. Kalau suaranya Tri. Pak Anton kan teman. Oh, iya. Jadi dia pemantau. Yang warna pink menstabilkan identitas. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ya yang menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, lanjut ke validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan yang warna Hijau. kamu pasti punya alasan mengapa mencakup hal tersebut yang bisa terlihat. Ya, lanjut. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Dua jempol.
Aduh. Baik, alhamdulillah ya. Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengidentifikasi dari studi permasalahan yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi dari studi kasus tersebut ada pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah setiap permasalahan murid itu dapat diterapkan segitiga restitusi? Ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing dulu. Sebelum mantap. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan, apakah semua masalah peserta didik kita bisa terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi? Ada yang bisa jawab? Baik, kalau tidak ada, jadi di sini ya tidak semua permasalahan murid dapat kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau kasusnya lalu saya baca, berlaku dengan kawan-kawannya sampai pecah kepala, bisa kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Atau ada mencuri barang berharga atau HP guru atau hal-hal yang lain, itu tidak bisa kita gunakan, ya, menyelesaikan menerapkan segitiga restitusi. Baik, itu materi kita, alhamdulillah dengan penyampaian dari kelompok Bapak Ibu semua tadi, maka selesai kegiatan kita. Jadi terakhir di sini ya Bapak Ibu semuanya dapat kita simpulkan bahwa tidak semua permasalahan yang berkaitan dengan pendidik bisa diterapkan menggunakan segitiga restitusi. Sekarang di sini ingin ya dari Bapak Ibu mewakili yang ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan kita. Siapa yang bisa? Nah, baik Bu Ida. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak Wagiman ya. Izinkan saya menyampaikan refleksi daripada kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Wagiman dan Ibu Mareta pada siang hari yang berbahagia ini. Menurut pendapat saya merasakan ketika mengikuti pembahasan ini bahwa banyak sekali miskonsepsi yang kami lakukan dalam praktik mengajar kami. Benar Bapak Ibu? Ternyata kita selama ini tuh kalau ada anak yang salah, taunya kita marah. Benar Bapak Ibu? Ternyata itu adalah posisi kontrol yang paling gagal, yaitu sebagai penghukum. Kemudian selama ini benar-benar tercerahkan, kita benar-benar tercerahkan bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu kita jarang mencari tahu alasan kebutuhan apa yang sedang anak tersebut penuhi. Pokoknya setiap ada kesalahan hantam, setiap ada kesalahan kita hantam. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan anak, baru ini ya kita paham alur dari segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Saya yakin mungkin kita semua pernah melakukan restitusi. Mungkin tidak terkonsep seperti segitiga ini. Pasti kita sudah ada ya, mengolok budak, menangani dengan baik-baik itu pasti ada. Mungkin tidak terkonsep segitiga restitusi. Karena sebagai seorang wali kelas, mungkin kita sering memecahkan masalah yang disebabkan oleh anak. Seperti itu. Dengan mengikuti kegiatan hari ini, kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mampu kita terapkan, mampu kita aplikasikan di kelas untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi satu kata untuk diseminasi hari ini yaitu luar biasa. Terima kasih. Baik, luar biasa refleksi dari Ibu Indah terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Maka selesai juga pertemuan kita. Saya selaku narasumber beserta dengan Ibu Mareta
meminta maaf apabila terdapat suatu kesalahan baik kata maupun perbuatan kami yang tidak mengenakan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Di sini kita sama-sama belajar dan di sini juga kami tidak menggurui karena kita semua masih berproses menjadi guru yang profesional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi penyampaian dari pemateri Pak Waliman Suryanto. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang disampaikan oleh CDP kita Angkatan 11 Kota Lubuk, itu Ibu Mareta dan Pak Waliman, maka berakhir pula acara kita di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Waliman dan Ibu Mareta itu bisa menambah ilmu kita dan kita bisa terapkan di sekolah kita, khususnya di sekolah kita dan di kelas kita masing-masing. Untuk menutup acara rangkaian acara pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator, saya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada yang pada urusan mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kita foto bersama dulu untuk para peserta dan pemateri.